Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama saya, Ahmad Sabunjana Mata Putra. Saya Nur Salim. Saya Muhammad Elmi Ramsa. Saya Jogja. Lalu untuk pembahasan presentasi pada modul pertama, yakni perencanaan produksi. Yang modul kedua adalah line balancing. Modul ketiga adalah perencanaan stasiun kerja. Modul keempat adalah pengendalian produksi. Dan modul kelima adalah kapasitas produksi dan analisis biaya pada pembuatan kursi. Untuk berdua, modul 1, proses manufaktur adalah proses yang dapat menghasilkan barang jadi atau produk yang telah mengalami tahap fabrikasi dalam jumlah yang cukup besar. Berikut adalah tabel dalam volumetri kursi. Dapatkan data sebagai berikut. Untuk tabel persediaan bidang kursi yaitu ada 5 komponen. Komponen pertama kursi, komponen kedua kursi, komponen ketiga komponen juga, komponen keempat tangga meja, komponen kelima komponen meja, komponen keenam tangga meja. Ketiga ini adalah gambar kursi. Berikut adalah gambar kursi kalau kami. Dan selanjutnya ada gambar seperti ini. Untuk ketiga, bill of material. Nama komponen pertama kursi multifungsi. Yang kedua rangka kursi. Yang ketiga bapak rujukan dan seterusnya. Lalu yang kedua, yakni line balancing. Line balancing sendiri merupakan suatu proses atau tugas tertentu yang ditujukan untuk dalam pekerjaan suatu produksi dari beberapa stasiun kerja yang terhubung secara runut dari proses awal sampai proses akhir. Berikut merupakan peta proses operasi yang dibuat pada saat melakukan praktikum pada dua ini. Pada peta proses operasi didapatkan total 16 kegiatan. Berikut merupakan peta proses operasi yang dibuat oleh kelompok kami pada praktikum kali ini. Didapatkan total 16 kegiatan dengan perincian 10 kegiatan operasi, 5 kegiatan inspeksi, dan 1 kegiatan penyimpanan. Dengan total waktu keseluruhan didapatkan selama 153,7 menit. Ketiga ini itu dapat kita hasil penanganan produksi. Terdapat inspeksi, pengukuran, pengembangan, penghalusan, dan inspeksi, perhitungan bagian, perhitungan penelitian dan inspeksi. Dengan data yang terbentuk pengambilan seperti itu. Di bawah ini terdapat yaitu produksi per bulan sama dengan 195 kursi per hari. Dalam produksi per hari sama dengan produksi per hari
proses yang telah dihitung sebelumnya. Lalu didapatkan hasil perhitungan efisiensi sebesar 32%. Untuk kesimpulan kedua, efisiensi yaitu suatu proses pemberian tugas tertentu ke stasiun kerja berbeda yang didukung secara beruntun pada suatu lini atau jalur produksi. Ketiga yaitu rancangan stasiun kerja. Pada proses desain stasiun kerja lain berfungsi menghubungkan berbagai pekerjaan antara satu sama lain untuk membagi pekerjaan di masing-masing stasiun kerja. Pada bab 3, alat-alat yang digunakan yaitu siku ukur, meteran, palu, kacamata safety, stopwatch, sisal, gerila, drilling machine, kuas, sarung tangan, dan universal. Berikut adalah tabel kegiatan. Kegiatan pertama adalah inspeksi, kegiatan kedua adalah pengumpulan, kegiatan ketiga adalah pengukuran, kegiatan keempat penghalusan dan inspeksi, kegiatan kelima perakitan bagian, kegiatan keenam perakitan, kegiatan ketujuh pengecatan, kegiatan ke-8 yaitu inspeksi akhir. Dengan total waktu pada mengaji sandaran yaitu 59 menit, untuk total waktu rangka produksi yaitu 93,7 menit. Untuk bab 4, data hasil pengamatan pekerjaan produksi. Data pekerjaan produksi ada 8. Yang pertama inspeksi, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemotongan, yang keempat penghalusan dan inspeksi, yang kelima perakitan bagian, yang keenam perakitan, yang ketujuh pengecatan, yang ke-8 inspeksi. Dengan total waktu test time 153,7 dan total waktu precision index 0. Lalu pada bab 4 terdapat perhitungan untuk jumlah pembuatan kursi per bulannya didapatkan total 155 kursi per bulan. Dengan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil produksi per harinya adalah 7 kursi per hari dengan jam kerja sebanyak 8 jam per hari. Lalu didapatkan total perhitungan sekotannya dalam melakukan pembuatan per satu kursinya itu sebanyak 71,2 menit dan perhitungan kuantitasnya didapatkan adalah 2,16 lalu dikembangkan ke atas menjadi 3,9. Berikut adalah tabel presidensi yang sudah ditentukan oleh perhitungan sebelumnya yaitu ada 13 stasiun dengan perhitungan presidensi ditentukan total yaitu 32%. Di bab 5 pada modul 3 yaitu tujuan dari perancangan stasiun kerja agar dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi para pekerja, serta mengurangi risiko cedera, serta untuk meminimalkan jumlah waktu dalam setiap produksi dan meminimalkan biaya produksi. Lalu yang selanjutnya modul 4 adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sendiri adalah upaya perusahaan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Berikut merupakan data kejadian produk. Yang pertama pada kesalahan proses adalah kesalahan saat pemotongan bahan baku. Akibatnya bahan baku yang dipotong memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan gambar kerja. Yang kedua, kesalahan saat pengukuran bahan baku. Akibatnya baik. Ya, aku mau ya. Berikut merupakan data kejadian produk pada tiga tempat. Yang pertama adalah kesalahan saat pengukuran bahan baku yang terjadi akibatnya
ukuran tidak sesuai dengan gambar kerja. Yang kedua adalah kesalahan saat pemotongan bahan baku. Akibatnya bahan bakunya dipotong juga tidak sesuai dengan ukuran pada gambar kerja dan seterusnya. Lalu standar kualitas produk. Yang pertama, komponen kerangka bersih dengan standar kualitas kuat, kokoh, dan tahan terhadap gempa. Lalu yang kedua ada sandaran dengan standar kualitas kuat, dan tahan terhadap gempa, dan selanjutnya. Untuk keempat, karakteristik kecacatan. Karakteristik kecacatan kami ada 5. Untuk yang pertama, ukuran kayu ada yang tidak simetris. Yang kedua, ukuran besi ada yang tidak sama panjang. Yang ketiga, kekerasan yang tidak rapi. Dan yang keempat, ukuran rapi tidak berakitan. Yang terakhir, pemotongan besi yang tidak presisi. Selanjutnya ada beberapa inspection standar. Ada 4 berbagai produk. Yang pertama standar bersih dengan standar kualitas tersebut. Yang kedua semi otomatis. Yang kedua kesadaran. Metode semi otomatis. Dan yang ketiga kesadaran. Metode semi otomatis. Yang keempat ada hiburan. Dan metode semi otomatis. Selanjutnya jenis adalah jenis tabel kecacatan produk. Yang pertama, ukuran kayu yang tidak simetris, ukuran tidak berubah, ukuran bersih yang tidak sama panjang. Yang ketiga, pengelasan yang tidak rapi. Yang keempat, yaitu ukuran baru tidak berakitan. Yang kelima, pemotongan besi yang tidak presisi. Dengan total quantity yaitu 18, total persentase 100%. Berikut ini adalah pembahasan visual diagram dari pembagian mesin produksi. Maksudnya ada hasil analisis diagram, yaitu yang pertama ada ukuran besi ada yang simetris, ukuran apa? Ukurannya itu ukuran tidak lulus karena bekerja. Ini dalam ukuran pemotongan. Dengan solusi yaitu melakukan studi project di skala ukuran. Yang kedua ada ukuran besi ini sebenarnya dengan penyebab satu pemotongan dengan kurang atau lebih daripada yang sudah ditentukan. Dan solusi yaitu mengurangi ukuran besi yang terlalu panjang atau lebih sama panjang. Untuk kesimpulan pada keempat, penilaian kualitas ditujukan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar yang diharapkan dilakukan serta untuk meningkatkan kualitas produk yang tidak memenuhi standar namun agar sebisa mungkin dapat mencapai standar kualitas yang cukup. Kelima, kapasitas produksi dan analisis biaya dan pembuatan bersih. Kapasitas produksi merupakan maksimum dari produksi dalam waktu tertentu. Berikut adalah tabel kapasitas produksi. Ada 7 layak. Yang pertama demand, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga hari kerja, yang keempat cycle time, yang kelima LMA, yang keenam station, dan yang ketujuh adalah jam kerja. Untuk jumlahnya 155 kursi per bulan. Tenaga kerja 4 orang, hari kerja 23 hari. Cycle time 1,2 menit. LMA-nya 920 jam. Untuk workstationnya ada 2 workstation, jam kerjanya ada 8 jam. Untuk perhitungan LMA ditemukan 17.920 jam. Lalu terdapat berdasarkan peralatan dan biaya tetap yang dikeluarkan pada Ikum 5. Ini yang pertama 11 dengan kuantitas mesin sebanyak 9 dengan biaya awal nanti 300.000 dengan total harga 2.700.000. Lalu yang kedua ada mesin Indra dengan total sebanyak 4 mesin dengan biaya tetapnya 200.000 dan total harganya sebanyak 800.000. Dan ketiga ada mesin bor dengan kuantiti 2 mesin dengan biaya tetapnya 11.100 dengan total harga 200.000 dan seterusnya. Lalu didapatkan total biaya keseluruhan dan
Lalu untuk harga bahan baku dan biaya variabelnya untuk belum besi sebanyak 310 cm, untuk biayanya sebesar 90.000, total harga 27.900.000 rupiah. Lalu untuk triplex sebanyak 310 dengan biaya variabelnya adalah 25.000, total harga sebanyak 7.750. Dan seterusnya. Lalu didapatkan hasil totalnya, itu total harganya adalah 6.110.000 rupiah. Itu adalah biaya modal dengan sama dengan total biaya tetap dibagi total biaya variabel ditemukan perhitungan harga jual sama dengan modal ditambah laba 20% yang berjumlah produk dengan hasil 603.079 dengan harga Di gambar ini terdapat poin 30 dengan biaya total 77.897.700. Harga jual per unit yaitu 603.079 ya. Dengan biaya variabel per unit dengan rumus atau biaya variabel berarti dengan bukan hasil 411. Di poin dengan rumus biaya total di harga jual per unit dengan biaya variabel per unit dengan hasil 620 unit. Dan terdapat investment dengan total barang sama dengan harga jual dan dengan hasil yaitu 93.477.210 rupiah. Investasi yaitu sama dengan biaya modal bukan 7.497.000 rupiah. Berikutnya adalah investment dengan rumus total penjualan sebuah investasi investasi pada 100% bukan 20% per bulan. itu adalah hasil negosiasi bisnis model nafas dapatkan pada Kesimpulan penerimaan kapasitas produk. Untuk kesimpulan penerimaan kapasitas produksi yang optimal merupakan lagi menuju mencapai target laba dengan cara yang efisien dan efektif. Berikut adalah hitung pembuatan produksi kami dengan presentasi dari kelompok populer. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Aku sampai gue dikit dulu itu. Wah.